Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita kembali duduk lagi bermajelis ilmu, mendengarkan ayat sekaligus tafsirnya, karena tujuan utama diturunkannya Al-Quran liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya, sehingga melahirkan pemahaman yang akan berbuah amalan. Karena Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita masih di surah Al-Insyiqaq ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq." Fala uqsimu bisyafaq. Aku benar-benar bersumpah demi syafaq. Syafaq ini adalah cahaya kemerah-merahan yang ada di ufuk barat sana ketika matahari tenggelam. Namanya apa, Pak? Syafaq. Menunjukkan apa? Masuknya waktu maghrib, kemudian orang-orang yang berpuasa berbuka. Kemudian setelah itu berlalu waktu, kemudian cahaya merah ini akan hilang, lantas masuklah waktu Isya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keadaan ini karena ini adalah awal perubahan waktu dari siang menuju apa? Menuju malam. Habis malam, siang, dan seterusnya. Di mana kondisi dunia kita silih berganti. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kondisi ini. Demikian juga nanti penduduk dunia akan mengalami kondisi yang sama, mengalami perubahan. Tidak ada manusia itu yang satu kondisi dan keadaan. Wal-laili wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang terkumpul di dalam malam tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah pertama demi malam, yang kedua wasak. Wasak itu ijtama, di mana banyak hewan-hewan, manusia berkumpul di malam hari. Burung ketika di pagi hari dia pergi mencari apa? Mencari makan. Kemudian ketika mau mendekati malam, dia pulang berkumpul. Kambing-kambing, sapi juga demikian. Manusia juga berkumpul di malam hari. Karena di siang harinya apa? Dia jadikan ma'asya, waktu untuk mencari kehidupan. Wal qamari idza tasaqa, dan demi bulan apabila sempurna cahayanya. Kapan ini, Pak? Ketika tanggal 13, 14, 15, atau yang dikenal dengan ayyamul bid. Di sini apa? Bulan tersebut full cahayanya, sehingga dikenal dengan apa? Bulan purnama. Nah, setelah itu apa? Dia akan mulai menurun, meredup cahayanya sehingga apa? Sehingga hilang. Dari awal sabit ya, muncul bertingkat-tingkat, kemudian sempurna, setelah itu apa? Turun. Nah, Allah Subhanahu wa taala di 3 ayat ini bersumpah untuk menekankan sesuatu pesan kepada kita, la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Di ayat 19 ini ada 4 bacaan. Yang pertama, la tarkabanna bi fathil ba, dengan memfathahkan ba-nya. Yang kedua, la tarkabunna. Yang ketiga, la yarkabanna. Yang keempat, la yarkabunna. Kalau la tarkabunna, ini khitabnya kepada seluruh manusia. Kalau tarkabanna, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai yarkabunna, ini untuk mereka.
mereka bukan yang diajak langsung berbicara. Jadi ahlu tafsir atau ahlu qiraah membaca dengan 4 keadaan ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat ini bahwa manusia itu berpindah dari keadaan ke keadaan yang lain. Dan ini mencakup 4 keadaan. Yang pertama adalah makan, halul makaniyah, keadaan tempat. Di mana kita Pak dulunya di dalam apa? Di dalam rahim ibu kita. Setelah itu keluar, kadang lagi kita apa? Tidak berdiam di satu tempat. Apalagi kalau orang tua kita PNS gitu atau pejabat dipindahin sana sini, kadang ke Papua, kadang ke Sulawesi. Akhirnya kita ikut juga. Nah, setelah di dunia kita berpindah lagi ke alam barzah. Ini alam Alam persinggahan sementara. Setelah itu pindah lagi ke mahsyar, tempat dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu pindah lagi kemana? Immah nar, immal jannah. Karena ini adalah tempat terakhir, surga atau neraka, di mana manusia di sana nggak ada lagi keadaan yang lain, hanya satu keadaan saja. Usianya, fisiknya, jasadnya, kenikmatannya, kesensaraannya, semuanya satu kondisi dan satu keadaan. Kalau masih di dunia, masih silih berganti. Ini yang pertama Pak, yaitu tempat kita berpindah-pindah. Kemudian yang kedua adalah halu zamaniyah, keadaan waktu. Kita kadang kadang sedih, kadang senang, kadang sakit, keadaan-keadaan yang silih berganti. Nggak ada keadaan manusia itu dia sehat terus, nggak ada. Nggak ada yang dia sakit terus. Kalau sehat terus Pak, nanti di surga. Karena nanti di surga nggak ada yang sakit. Paham? Sekarang mungkin masa sebar-sebarin amplop sana sini. Nanti di tanggal 14 Februari masa stres. Paham? Waktu dia stres memikirkan ternyata amplop yang dia sebarin itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya stres. Keadaannya beralih dan berpindah. Yang tadinya berangan-angan akan duduk di kursi ini, kursi itu, ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya keadaannya berubah. Akhirnya mondar-mandir di tengah jalan mikirin utang sana sini. Kenapa? Karena stres di tanggal 14 Februari. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu badan. Coba perhatikan Pak, badan kita ini. Ya, badan kita ini tidak seperti ini terus. Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat 5, di mana badan kita ini awalnya lemah, kemudian setelah itu kuat, setelah itu mengalami lagi kelemahan. Kita di puncak-puncak umur 33, 35 ini kita kuat-kuatnya. Kemudian datang masa umur 40 dan ke atas gitu, ini akan mengalami kelemahan. Setelah itu kita kembali lagi arzalul umr, masa kekanak-kanakan atau masa pikun, nggak bisa memikirkan lagi apa yang pernah berlalu. Jadi badan manusia akan mengalami perubahan. Tidak ada yang satu kondisi. Coba lihat di masa kita di dalam perut, itu proses mulai dari segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging yang melengket di dinding rahim, kemudian setelah itu diambil lagi sedikit menjadi tulang, kemudian tulang dibungkus daging dan seterusnya. Kemudian jadilah wujud manusia, ada yang sempurna, ada yang cacat dan seterusnya. Jadi badan manusia berubah-ubah. Tidak satu kondisi dan keadaan saja. Kemudian yang terakhir adalah kondisi hati. Karena hati Pak tidaklah disebut dengan kolbun di dalam bahasa Arab kecuali karena dia yataqallab, berubah-ubah. Mungkin hari ini kita masih kuat, ya, berpegang pada pendapat nggak mau coblos, nggak mau menyoblos gitu ya,
nggak mau memilih, ini pegangan kita karena memang dibolehkan oleh KPU. Ternyata mau mendekat hari hanya ada yang ngasih 100 juta, ada yang ngasih ini, akhirnya apa? Tergiur. Jadilah kita memilih. Kenapa? Karena hati kita berubah. Maka Rasulullah sering sekali berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan istiqomahkan hatiku di atas agama. Karena selama kita di dunia Pak, pasti akan berpindah-pindah keinginan kita. Kadang seseorang menganggap bahwa kenikmatan itu ada pada jabatan, akhirnya apa? Hatinya condong ke sana, pikirannya, anggota tubuhnya apa? Mengarah semua ke sana. Bagaimana bisa meraih jabatan tersebut? Ada juga orang yang dia condong bahwa kebahagiaan itu ada pada harta yang berlimpah. Akhirnya apa? Seluruh jiwa raganya mengarah ke sana. Ini apa? Muqallibul qulub. Berbolak-balik. Nah, apa pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini? La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Pesannya ya adalah kita itu harus menjaga ketaatan. Apapun kondisi kita, Pak, ketaatan tetap ada. Apakah kita miskin, kaya, susah, senang, tetap berada di satu keadaan, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah inginkan. Ingin sampaikan kepada kita, apapun kondisi Anda, tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kondisinya berubah juga ketaatannya kepada Allah. Jangan karena dia sudah tua, saya nggak bisa lagi sholat, saya nggak bisa wudu lagi. Akhirnya apa? Dia nggak ibadah. Apapun kondisi keadaan Anda tetap dituntut beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama Anda hidup, selama itu dituntut untuk beribadah. Tidak ada kata pesan, tidak ada kata apa, Pak? Istirahat dalam ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu hingga kematian datang menjemput. Yang jadi masalah kalau sudah pikun, di mana masa-masa manusia tidak lagi bisa mengetahui apa yang dia lakukan. BAB sudah nggak tahu kapan BAB-nya, kayak anak kecil. Dia nggak ingat lagi apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Maka ini masa-masa apa, Pak? Pikun. Kalau seperti ini kondisinya, maka takalif sakotot, gugurlah pembebanan syariat untuk orang yang seperti ini. Tapi kalau sekiranya dia sebelum masa pikunnya itu rajin beribadah, rajin kajian, pokoknya banyak ketaatan yang dilakukan, maka pahalanya tetap mengalir, tetap ada. Nilai yang diinginkan oleh Allah dalam firman-Nya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baginya pahala yang tidak ada putus-putusnya. Meskipun ibadah yang dia lakukan dia tidak kerjakan lagi, paham? Di masa-masa pikunnya, tapi tetap pahala mengalir untuknya. Fama lahum la yu'minun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi bahwa orang-orang musyrik, orang kafir, meskipun banyak tanda-tanda, ayat-ayat yang kami sebutkan kepada mereka, mereka tidak juga beriman. Mereka tidak taat, tidak mau mengikuti. Padahal sudah banyak mukjizat, hal-hal yang menakjubkan yang seharusnya membuat mereka beriman. Mereka tahu bahwa Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini mereka pahami.
mereka juga tahu bahwa Rasulullah itu amin, orang yang terpercaya. Ini juga mereka yakini sejak sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Tapi ketika Rasulullah menyeru mereka la ilaha illallah, mereka tidak mau. Karena konsekuensinya sangat berat, Pak. Meninggalkan seluruh ibadah-ibadah yang mereka sembah, yang jumlahnya ada 360 patung. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak sujud. Tidak mau mendengar, tidak mau mentaati dan tidak mau mengamalkan. Ini kondisi orang kafir dan orang musyrik. Ayat ini juga dikenal dengan apa, Pak? Ayatus sajadah. Ada 15 tempat di dalam Al-Quran ayat sajadah, di mana kita disunnahkan untuk sujud bagi yang membaca dan orang yang mendengar bacaan. Tapi orang yang mendengar itu disunnahkan sujud kalau yang membaca sujud. Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang mendengarkan radio yang sedang membaca surah sajadah atau ayat sajadah. Apakah orang yang mendengarkan ini sujud? Maka kata Syekh Utsaimin, iya, kalau sekiranya radionya sujud. Paham? Kalau radionya sujud, maka orang yang mendengar ikut sujud. Sujud menghadap kiblat dianjurkan, dan dianjurkan juga dalam keadaan suci, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Yang kadang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yaitu membaca ayat sajadah atau surah sajadah di subuh Jumat terus menerus. Maka ini tidak ada tuntunannya. Karena seakan-akan dia wajibkan dirinya. Padahal ini adalah perkara-perkara sunnah. Jadi di juz amma ada 2 tempat. Di surah Al-Insyiqaq ini, kemudian di akhir surah Al-Alaq. Nah, kalau sujud syukur ini beda, Pak, dengan dengan sujud sajadah. Kalau sujud syukur itu dia boleh sujud dalam kondisi apa saja. Apakah menghadap kiblat atau enggak, berwudu atau enggak, suci atau enggak gitu ya, menutup aurat atau tidak. Pokoknya dia dengar kabar gitu istrinya meninggal dunia langsung sujud syukur, alhamdulillah, maka boleh. Mendengar istrinya meninggal dunia langsung sujud syukur. Kenapa? Karena ini merupakan kenikmatan bagi dia. Ada kesempatan nikah lagi besoknya. Hari ini dikubur, besok bisa langsung nikah lagi. Tidak ada istilah masa iddah, nunggu dulu sampai 3 bulan. Enggak, langsung besoknya atau di hari itu juga boleh dia cari janda lagi. Atau dia cari perawan. Itu bedanya Pak antara sujud sajadah dengan sujud syukur. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan. Mendustakan. Jadi namanya kufur, ya dia ingkar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kumpulkan di dalam hati mereka, di dalam jasad mereka, dan di lingkungan mereka. Allah Subhanahu wa taala ketahui. Maka fabasyirhum, berikanlah kabar gembira. Biasanya Pak, kalau kabar gembira itu adalah sesuatu yang menyenangkan kan ya. Tapi ini kok kabar gembiranya sesuatu yang menyakitkan.
Apa itu? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Di dunia, di alam barzah maupun di akhirat. Kalau di akhirat kelak langsung dicemplungin ke neraka. Tanpa melalui hisab, tanpa melalui mizan, pokoknya mereka langsung dicemplungin ke neraka jahanam. Karena mereka ini la hasanati lahum, tidak ada sedikit pun kebaikannya. Sehingga harus ditimbang, enggak ada. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Di ayat terakhir ini merupakan istisnaiyat, pengecualian. Tapi pengecualian yang sifatnya munqati, terputus. Dalam artian Orang kafir beda dengan orang mukmin. Paham Pak? Orang kafir itu kan beda dengan orang mukmin. Kok Allah ini mengecualikan? Padahal mustasna minhunya itu adalah orang kufar. Di dalam bahasa Arab boleh seperti ini. Contoh, ja'al qaumu illa kalbuhum. Telah datang kaum kecuali anjingnya. Paham? Padahal anjing ini bukan bagian dari Dari kaum itu kan? Karena kaum di sini adalah manusia. Jadi istisnaiyat munqati itu dipakai dalam bahasa Arab. Contoh di dalam Al-Quran, fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis. Malaikat semuanya sujud kepada Adam alaihi salam kecuali iblis. Padahal iblis di sini bukan bagian dari malaikat. Allah kecualikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal. Ini Allah sering sekali gandengkan ini Pak, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau di juz amma ini ada 3 tempat. Yang pertama di surah Al-Insyiqaq, yang kedua di surah At-Tin, yang ketiga di surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini yang pakai illah. Kalau yang pakai inna banyak sekali. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Apa pelajaran yang bisa diambil ini Pak? Pelajarannya adalah iman itu harus dibarengi dengan amalan. Iman harus dibarengi dengan amalan. Tidaklah berarti suatu keimanan kalau tidak melahirkan amalan. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu adalah qaulun wa amal. Iman itu harus bentuknya ucapan dan perbuatan. Karena di sana banyak sekali kelompok sesat yang mengatakan iman itu cukup pembenaran dalam hati, tanpa perlu direalisasikan dengan perbuatan. Cukup pembenaran. Sehingga mereka menganggap iman itu sempurna. Meskipun kita melakukan dosa, meskipun kita korupsi, nyuri, nyolong dan kita membunuh, mereka anggap iman tetap sempurna. Sementara iman itu kaitan eratnya dengan Pak? Dengan amalan. Amalan tidak dianggap kecuali harus ditopang dengan iman. Makanya ada 82 ayat di dalam Al-Quran yang menggandengkan amalan dengan dengan iman. Ini pelajaran besar juga kita Pak dalam mendidik anak. Ketika anak kita itu belum tumbuh keimanannya, belum tumbuh keimanan dalam dirinya, maka susah sekali dia mentaati kita untuk sholat. Nak, sholat nak. Ya sudah Pak, padahal belum sholat. Atau nanti sholat pun sholatnya kayak dikejar setan gitu, terburu-buru, enggak tumanina. Kenapa? Karena belum muncul keimanan. Disuruh nanti masuk pondok pesantren, nak, sekolah ya nak di pondok pesantren. Iya, ngikut-ngikut aja. Ternyata di dalam sana dia buat onar, buat gaduh, sering kabur, sering lari, macam-macam. Kenapa? Karena belum tumbuh keimanan. Jadi anak kita ini sebelum disuruh-suruh tentang perkara syariat,
Tanamkan dulu apa? Keimanan pada dirinya, kecintaan kepada Allah, cintaan pada hari akhirat dan yang lainnya. Penanaman iman haruslah muqaddam, dikedepankan. Nanti nggak perlu lagi disuruh-suruh, Pak. Mereka akan melakukan. Coba lihat diri Bapak nih. Bapak nggak perlu lagi disuruh sama orang tuanya, nak sholat ya. Bapak sebelum azan sudah kesini, ya kan? Nggak perlu lagi disuruh, nak habis sholat nanti ikut kajian ya. Nggak, Bapak langsung duduk sendirinya. Kenapa? Karena sudah muncul kesadaran yang ditopang oleh keimanan bahwa ini ada manfaatnya. Mereka yang belum tumbuh keimanan, susah. Berbusa mulut kita, Pak, nyuruh-nyuruh, enggak juga dikerja-kerjakannya. Karena keimanan tadi belum tumbuh. Jadi iman harus berbuah amalan, amalan harus ditopang keimanan. Wa amilus solihat, amalan-amalan soleh. Coba ini sering sekali Allah gandengkan amalan soleh. Apa kira-kira yang disebut dengan amalan soleh, Pak? Yaitu amalan yang didasari oleh ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ini baru dianggap apa? Amalan soleh. Ikhlas, karena Allah. Mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya adalah liyabluwakum, untuk menguji siapa di antara kalian yang ahsan amala, yang paling baik amalannya. Ai makana khalisan wa sawaba. Itu ikhlas dan mutaba'ah. Kalau ada orang beramalan ikhlas, Pak, tapi enggak ngikuti tuntunan Rasulullah, maka ini dianggap apa? Enggak soleh, enggak layak. Dia mutaba'ah tapi tidak ikhlas, juga enggak diterima, enggak dianggap soleh. Lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Siapa mereka ini, Pak? Lahum, humnya ini kembali kemana? Orang yang beriman dan beramal, di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia pahala, kalau di akhirat nanti adalah kenikmatan. Jadi kenikmatan yang tiada putus-putusnya. Dan kenikmatan yang paling puncak, paling tinggi adalah ru'yatu wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia gimana kondisinya? Orang yang beriman itu, Pak, tidak terputus-putus pahalanya. Kondisinya seperti ini, Pak. Kita saat ini kalau azan berkumandang, kita ke masjid kan ya, sholat, kemudian ikut kajian, kemudian melakukan amalan-amalan yang lain. Nah, ketika kita safar ke Eropa mungkin, atau ke Australia, atau ke Jakarta, kita nggak bisa lagi melakukan aktivitas sebagaimana di saat kita mukim. Maka ingat, pahala Anda tidak terputus-putus. Anda tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah di BDI, ikut kajian di BDI, dan amalan-amalan sunnah ketika Anda di masjid BDI ini. Paham, Pak? Ini kalau Anda safar. Demikian juga kalau Anda sakit, qadarullah kena stroke, nggak bisa lagi melangkah ke masjid, nggak bisa lagi ikut sholat berjamaah, maka Anda juga tidak terputus-putus pahalanya. Kenapa? Karena sebelumnya Anda melakukan hal itu didasari dengan apa? Dengan iman dan amalan soleh. Begitu juga kalau Anda sudah pikun, sudah nggak bisa lagi melakukan apa-apa, 'apa. 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 'Apa.
nggak sadarkan diri lagi, tapi masih hidup, maka Anda juga tetap apa? Mendapatkan pahala terus menerus. Inilah keistimewaan orang apa Pak? Orang yang beriman. Tapi mereka beriman plus melakukan amalan. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu Pak tentang surah Al-Insyiqaq ini? Sebelum kita ke surah Al-Buruj. Silakan Pak. Nah, kita masuk di surah Al-Buruj, di mana surah Al-Buruj ini maknanya adalah gugusan bintang-bintang yang ada di atas langit sana. Nah, surah Al-Buruj ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kondisi kejadian yang pernah terjadi di zaman dulu sebagai ibrah bagi Rasulullah dan orang-orang musyrik. Di antara yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Buruj ini adalah kisah Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang beriman, karena keimanannya mereka disiksa dengan cara dimasukkan ke dalam paret yang sudah disiapkan api yang menyala-nyala, api yang berkobar-kobar. Mereka disiksa dengan alasan keimanan yang mereka pegang teguh. Nah, ini mirip sekali kondisinya dengan para sahabat yang beriman di Mekah. Dibakar punggungnya seperti Ammar bin Yasir, Sumayyah ibunya ditusuk kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal. Ayahnya ditarik gitu sampai putus lengannya, mati. Bilal dijemur, kemudian ditindih batu besar di dadanya, siksaan demi siksaan. Tidaklah mereka disiksa karena apa Pak? Karena mereka beriman kepada Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini karena ini adalah surah Makkiyah, sebagai bentuk hiburan bagi para sahabat dan Rasulullah, sekaligus ancaman bagi mereka orang-orang musyrik yang tiada henti-hentinya menyiksa para sahabat yang ada di Mekah. Wassama, Allah berfirman, wassama idzatil buruj, dan demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang. Wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat, hari pembalasan. Wa syahidi wa masyhud, dan demi orang yang menyaksikan dan disaksikan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 ayat ini untuk sesuatu yang penting, karena orang Arab kebiasaannya itu tak kala ingin menyampaikan suatu hal yang penting, mereka awali dengan sumpah. Kutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud yaitu orang-orang yang dicemplungin ke dalam paret yang sudah disiapkan di dalamnya api yang menyala-nyala. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari riwayat Musnad Imam Ahmad dan Imam Muslim bahwa di zaman dulu ada seorang raja yang memiliki tukang sihir. Nah, tukang sihirnya ini sudah tua dan datang kepada raja, "Wahai raja, datangkan kepadaku seorang pemuda yang nanti aku bisa warisi ilmuku, aku ajari dia ilmu sihir. Karena saya sudah tua, sebentar lagi meninggal dunia." Akhirnya raja ini mendatangkan pemuda yang nanti belajar kepada tukang sihir ini. Nah, kemudian dari rumah tukang sihir ini ke tempatnya si pemuda ini, ada di tengah-tengahnya itu rumah rahib. Rahib ini pendeta Nasrani yang dia masih bertauhid. Masih mengajarkan tentang ajaran tauhid.
Nah, si gulam ini sebelum sampai ke rumah si tukang sihir ini untuk belajar sihir, dia singgah dulu di rumahnya si rahib ini. Untuk apa? Meminta nasihat, belajar dan seterusnya. Nah, qadarullah karena si pemuda ini belajar dulu sama si rahib, akhirnya dia terlambat ke tukang sihir. Ditanya, dia nggak jawab. Akhirnya dia dipukul. Nah, ketika dia pulang, singgah lagi, dipukul lagi dia sama keluarganya. Kenapa? Karena dia terlambat pulang. Akhirnya si pemuda ini mengeluh kepada si rahib. Saya serba salah. Lambat ke sini dipukul, lambat ke situ juga dipukul. Bagaimana solusinya? Kata si rahib, begini aja. Kalau engkau sampai ke tukang sihir, sampai di sana terlambat gitu, maka kasih tahu bahwa yang menahan adalah keluargaku. Sehingga engkau punya alasan, sehingga nanti tidak dipukul. Nanti kalau terlambat datang ke keluargamu mau dipukul, ceritakan aja bahwa aku terlambat karena ditahan oleh tukang sihir. Akhirnya ini yang dia lakukan setiap hari. Kemudian suatu saat, jalan yang biasa dilalui oleh warga dihalangi oleh binatang besar. Yang mereka tidak bisa lewat. Karena apa? Karena dihalangi oleh binatang besar. Maka disinilah dia menguji bahwa siapa yang benar, yang paling dicintai oleh Allah, apakah si rahib atau si tukang sihir. Akhirnya dia mengambil batu, Pak, kemudian dilempari. Kalau memang si rahib ini benar, maka hewan itu akan mati. Kena apa? Kena lemparan batunya. Nah, qadarullah hewan itu mati. Nah, disinilah dia tambah yakin bahwa si rahib ini yang benar ajarannya. Si tukang sihir itu salah. Nah, si pemuda ini diberikan kemampuan lagi oleh Allah apa? Bisa mengobati. Siapa saja yang datang berobat kepadanya sembuh dengan izin Allah. Tapi sebelum mengobati, dia ajarkan dulu tentang keimanan. Dia suruh orang dulu bertauhid bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah, bukan saya. Saya hanyalah perantara. Nah, kemudian setelah itu ada utusan raja yang mengalami penyakit buta datang kepadanya, ingin minta disembuhkan juga. Kata si gulam ini bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Kalau engkau mau beriman, maka saya akan mohonkan kepada Allah agar disembuhkan penyakit butamu. Akhirnya dia mau beriman. Kemudian si gulam ini berdoa dan orang itu menjadi sembuh. Kemudian dia datang ke raja. Lantas raja tersebut berkata, siapa? Kamu berobat di mana? Dia katakan bahwa si pemuda ini dia mengajarkan begini, akhirnya aku beriman. Kemudian raja itu, kamu beriman kepada siapa? Aku atau kepada siapa? Akhirnya orang ini berkata, aku beriman kepada Allah, Robmu dan Robku, bukan beriman kepadamu. Akhirnya orang ini disiksa, kemudian si gulam itu juga dipanggil, disiksa. Dibawa ke atas gunung untuk dia dibuang gitu, diterjunkan dari atas gunung, ternyata gunungnya bergoncang, akhirnya pasukan mati semua, dia tinggal dia yang hidup. Dibawa ke laut lagi, kena badai ombak, dia aja yang hidup, pasukan yang lain semua mati. Akhirnya dia datang kepada raja, wahai raja, engkau tidak sanggup membunuhku. Saya kasih solusi aja, kalau kamu mau membunuhku dengan cara apa? Kumpulkan seluruh manusia di suatu lapangan, kemudian kamu salib saya, ikat di pohon gitu, Pak. Kemudian ambil busur panah, kemudian kamu panah saya dengan mengucapkan apa? Bismillahi wa rabbil gulam. Lakukan ini. Akhirnya apa? Dilakukanlah. Dikumpulkan manusia, kemudian si anak muda ini dipanah dengan mengucapkan apa, Pak? Bismillah. Apa kira-kira dampak setelah itu? Seluruh manusia beriman. Seluruh manusia yang dikumpulkan itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengorbankan satu jiwa, yaitu gulam tadi. Akhirnya raja menjadi murka, kemudian menyuruh pasukannya menggali parit. Setelah itu dia dibakar di dalamnya api yang menyala-nyala untuk dicemplungin manusia yang beriman.
Kemudian ada satu ibu yang sambil menyusui anaknya, kemudian dia khawatir tentang kebinasaan anaknya ini. Kemudian anaknya diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbicara dan berkata kepada ibunya, wahai ibu, isbir, bersabarlah, fa innaki alal haq, karena sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Nah, ini cerita singkat mengenai Ashabu al-Ukhdud. Karena keimanan mereka sabar, disiksa meskipun harus dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala. An-nari dzatil waqud, itu api yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud, di mana raja dan pasukan-pasukannya duduk di pinggir-pinggir paret tersebut menyaksikan orang-orang yang beriman dibakar. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, ini di mana mereka menyaksikan apa yang mereka melakukan terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman tadi kecuali karena keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang besar bagi kita semua, Pak, bahwa setiap mukmin itu pasti akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau imannya tinggi, maka ujiannya juga akan tinggi. Kalau imannya setengah-setengah, ujiannya juga setengah-setengah. Jadi semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa yang jujur, siapa yang bohong terhadap keimanan. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.